Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam mimbar GSK Bogor, minggu yang keempat di bulan Juni. Biarlah kita terus berdoa, kiranya minggu depan kita bisa ibadah secara normal kembali, saudara. Mari kita mengikuti ibadah secara online, saudara di rumah bersama dengan keluarga. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Saudara, sebelum saya mulai, ada pepatah lama yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang berbunyi demikian. Karakter suatu bangsa dibentuk dari dalam keluarga. Artinya apa, saudara? Keluarga merupakan lembaga yang penting. Keluarga merupakan lembaga yang dibentuk oleh Allah itu sendiri, bukan oleh manusia. Jadi dalam Kejadian, Allah sudah mengawalinya, membentuk yaitu lembaga yang disebut keluarga. Maka dari itu sudah di dalam kekristenan yang menjadi dasar atau fondasi aturan-aturan pegangan tidak lain adalah firman Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, di apapun yang kita lakukan, firman Tuhanlah yang menjadi pegangan, landasan atau penuntun langkah hidup kita. Matius pun boleh menjelaskan, Yesus pun boleh menjelaskan di sana. Maka pentingnya sebuah visi dalam keluarga sangat diperlukan oleh saya dan saudara supaya keluarga kita berjalan dengan baik, keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab, saudara, yang akan kita baca dan kita pelajari bagaimana keluarga ini begitu bobroknya, begitu parahnya di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakannya untuk kita semuanya. Patung sembahan Mika, ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku mau menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan, patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim. Ditabiskannya salah seorang anak laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya,
"Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, perikop ini kelihatannya baik-baik saja, ya, mulus-mulus saja. Tapi ini adalah contoh keluarga yang tidak benar, keluarga yang rusak. Ada kerusakan tatanan keluarga sekalipun nama Tuhan di sana disebut-sebut, bahkan memberkati dan sebagainya. Kenapa mesti ditulis di Alkitab, saudara? Tentunya ada maksud Tuhan agar umatnya, saya dan saudara, belajar dari hal ini, saudara. Ya, jadi segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab itu semuanya untuk pembelajaran, untuk pegangan, untuk pondasi di dalam kehidupan kita. Kerusakan akan terjadi pada setiap keluarga Kristen, saudara, kalau firman Tuhan hanyalah firman saja, kalau tidak berakar di dalam sendi kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kerusakan apa yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13 ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pembelajaran buat saya dan saudara dan kita semuanya yang mendengar. Jadi di sana ada tatanan keluarga yang rusak. Lalu pertanyaannya, kerusakan apa yang terjadi? Yang pertama, saudara, tatanan keluarga menjadi rusak. Yaitu di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat dijelaskan di sana. Ada seorang yang bernama Mika, yaitu Mika Yehu. Artinya, siapa seperti Tuhan atau Yahweh. Ini bukan Nabi Mika, saudara. Ya, ironis, saudara, nama Mika berarti yang seperti Yahweh. Namun kisah kehidupannya tidak memperlihatkan karakter seperti Yahweh. Ia mencuri uang ibunya, dijelaskan di dalam ayat yang kedua. Berapa yang dicuri, saudara? 1.100 uang perak. Nilai uang yang dicurinya tidak kecil. Bagi orang Israel ini cukup untuk hidup satu orang seumur hidupnya. Ya, artinya dia cukup untuk menghidupi seumur hidupnya, saudara. 1.100 uang perak ini. Artinya uang ini cukup banyak, ya. Mengapa Mika mengembalikan uang itu? Mungkin ia takut karena ibunya sudah terlanjur mengucapkan kutuk, sehingga dia memiliki niat untuk kembalikan supaya kutuk itu hilang. Anehnya, saudara, Mika ini tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Ini seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Egois, gengsi, karena merasa benar, seringkali kita tidak mau mengucapkannya juga. Bahkan mengucapkan terima kasih pun kayak sepertinya susah sekali. Mari kita belajar dari hal ini, saudara. Secara hukum Taurat atau 10 hukum, Mika telah mendengar, Mika telah belajar, dan pada akhirnya Mika melanggar. Jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu salah satu yang dia dilanggar, saudara. Yang aneh juga, si ibu tidak memarahi anaknya. Ia justru memberkati dia. Mungkin ia berharap berkat itu membatalkan kutuk yang terlanjur dia ucapkan. Kemudian ingin menguduskan uang itu bagi Tuhan. Nama Tuhan disebut mulai di sini, saudara. Nama Tuhan disebut-sebut. Nyatanya dari 1.100 uang perak yang dia berikan hanya 200. Sisanya kemana? Berapa sisanya? 900 dikantongin ibunya. Si ibu telah mencuri uang perak itu. Sepertinya, saudara, si Mika belajar dari ketidakjujuran dari ibunya.
Saya jadi teringat ada istilah mungkin candaan kali ya, yaitu kisah ibunya dan Mika ini. Istilah candaannya gini, mak kalong anak kampret, mak nyolong anak nyopet. Ya, mungkin seperti ini saudara. Ya, jadi Mika ini mungkin dia belajar dari ibunya, dia tidak jujur. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang benar. Anak akan selalu memperhatikan, meneladani orang tuanya, sehingga orang tuanya ini benar-benar harus jeli melihat keluarga kita ini, harus benar-benar kita jaga supaya tidak bobrok seperti ibu dan Mika ini. Kita sebagai orang tua harus jeli benar-benar melihat hal ini, karena kita sering kali disoroti oleh anak-anak kita. Perkataan kita, tindakan kita pada akhirnya direkam oleh anak kita, dan anak kita suatu saat dia akan mempermalukan kita. Jangan sampai saudara. Saya pun punya keluarga, punya anak-anak. Saya juga tidak mau seperti itu. Mari saudara, kita belajar dari hal ini. Mengapa dalam kisah ini saudara sangat ditekankan atau ditulis di dalam Alkitab? Sekali lagi saya katakan, untuk pembelajaran saya dan saudara, dan kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau keluarga tidak mempunyai aturan atau ketegasan, pegangan, kemungkinan besar keluarga itu tidak punya visi. Bahkan tatanan keluarga pasti akan menjadi rusak. Mengapa dalam kisah ini Mika sangat-sangat mengenaskan? Karena firman Tuhan yang mereka sudah tahu, mereka pelajari, diabaikan. Yang menjadi dasar, menjadi pegangan di dalam keluarga itu, meskipun mereka menyebut-nyebut nama Tuhan, diabaikan semuanya. Bahaya saudara, fatal. Karena firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Ini adalah contoh keluarga yang tatanan keluarganya rusak, padahal mereka tahu persis tentang Taurat. Sayang mereka mengabaikan firman Tuhan. Inilah pentingnya firman Tuhan sebagai pondasi dalam keluarga. Bukan hanya dengar saja sudah cukup. Seringkali kan seperti ini. Kita cuma dengar saja cukuplah. Ya, bahkan mungkin nggak tahu. Kita dengarin firman Tuhan setiap minggunya mungkin nggak sampai selesai, setengah saja sudah cukup. Ya. Tetapi mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hidup kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang banyak, terlebih untuk keluarga kita, anak-anak kita. Tidak salah saudara, banyak orang yang mendambakan memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Tetapi firman Tuhan kalau diabaikan, tidak mungkin kita akan mencapainya. Jangan sekali-kali kita abaikan saudara. Jika sekali diabaikan, maka tatanan keluarga akan runtuh dan menjadi rusak. Kerusakan apa yang terjadi apabila firman Tuhan diabaikan? Yang pertama, ketatanan keluarga akan menjadi rusak. Yang kedua saudara, yaitu menjauh dari Tuhan. Ayat 4 bagian B sampai ayat yang kelima di sana dijelaskan bahwa kesalahan semakin fatal karena ibu dan anaknya memakai uang itu untuk membuat patung sesembahan. Mereka bukan hanya buat patung saudara. Mereka bangun kuil dan bahkan anaknya Mika dijadikan imam. Ini sudah parah sekali saudara. Mereka melanggar hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Ini adalah perbuatan yang amat dibenci Tuhan, tapi dilakukan oleh keluarga Mika. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu semua karena mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Mika sangat mengabaikan firman Tuhan, dan bahkan ibunya pun melakukan ini. Walaupun mereka menyebut-nyebut nama Tuhan, belum tentu hatinya melekat pada Tuhan. Padahal firman Tuhan menyatakan tentang larangan penyembahan berhala. Mereka mengangkat menjadi imam saudara. Padahal
Hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam pada saat itu. Tetapi mereka mengangkat sendiri. Mereka lakukan semua. Ini merupakan sesuatu yang fatal sekali, saudara. Terjadi kerusakan moral, sosial yang diakibatkan kemurtatan rohani mereka. Padahal yang harus menjadi imam pada saat itu adalah keluarga dari Harun. Ya, tetapi mereka mengangkat sendiri. Ini kan sesuatu yang fatal. Ya, yang benar menurut mereka. Inilah firman Tuhan yang terabaikan, saudara. Tahu tapi tidak mau tahu. Mengerti tapi tidak mau melakukan. Ini adalah ciri orang yang masa bodoh terhadap firman Tuhan. Jangan sampai kita masuk kategori ini, saudara. Kita sudah tahu tapi tidak mau tahu. Kita mengerti tapi tidak mau melakukan. Ini yang disebut masa bodoh dengan kebenaran firman Tuhan, mengabaikannya. Tapi kalau firman itu menjadi pegangan hidup kita, maka Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa, saudara. Maka dari itu, mari kita jangan abaikan firman Tuhan. Firman Tuhan jangan hanya jadi moto saja di tengah-tengah keluarga kita, tetapi harus kita hidupi. Pasti Roh Kudus akan selalu memberikan pencerahan, pengertian di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Maka dari itu sekali lagi, mari kita lakukan firman Tuhan itu menjadi pegangan di tengah-tengah keluarga kita, supaya suami, istri, dan anak-anak kita boleh diberkati oleh Tuhan, dan langkahnya pun memiliki langkah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu memanipulasi Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 13 di sana dijelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan atau tatanan yang dihancurkan oleh manusia. Padahal Allah sendiri yang memberikan aturan itu melalui hukum-hukumnya, melalui firman-Nya. Dengan sekejap aturan itu dihancurkan oleh siapa? Umat-Nya. Di dalam hal ini, yaitu Mika dan ibunya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa jikalau firman Tuhan dan prinsip-prinsip moral yang benar diabaikan, maka baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan akan hancur. Coba bayangkan, saudara, ketika di negara kita ini tidak ada aturan, amburadul semuanya, ya. Bahkan aturan-aturan yang dibuat itu pun sering dilanggar, atau saat ini sedang didemo dan sebagainya. Tetapi mari, saudara, bahwa aturan itu begitu penting di dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal ini adalah firman Tuhan, sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai pondasi di dalam keluarga kita. Sehingga, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini menunjukkan jalan Allah ditolak. Karena apa? Situasi dan kondisi pada masa itu, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada tuntutan atau tidak ada tuntunan, dan tidak ada yang memimpin. Sehingga Mika semuanya sendiri yang penting baik menurut dia sendiri, saudara. Dia lakukan semuanya. Dia selain menyembah patung, Mika menetapkan seorang Lewi menjadi imam. Lewi ini ternyata Lewi bayaran, saudara. Dikasih uang, dikasih baju, dia mau lakukan, nurut aja. Padahal ia tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu, saudara. Mika ini gak bisa, tetapi dia melakukannya. Yang anehnya, saudara, si Lewi ini mau-mau aja gitu, ya. Mau, inilah yang disebut bayaran, saudara, ya. Perbuatan yang sudah fatal, ia malah mengira bahwa Tuhan berkenan. Di ayat yang ke-13, saudara, biarkanlah ini dia menganggap bahwa
Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Wow, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu hal yang fatal sekali, saudara? Orang Lewi jauh lebih salah. Ia bukanlah abdi Tuhan. Ia adalah seorang Lewi sewaan atau bayaran. Terbukti di dalam pasal 18. Ketika suku Dan menawarkan posisi yang lebih baik, ia manut dan ia ngikut, dia menyambutnya. Inilah yang disebut manipulasi Tuhan. Demi Tuhan, demi Allah, diucapkan demi apa yang dia ingin capai, semua dia lakukan menurut kebenaran dia sendiri. Mika mendustai Tuhan, jalan Tuhan ditolak. Akibatnya, di dalam pasal 18, suku Dan menghancurkan habis Mika dan sesembahannya, semuanya hancur oleh suku Dan, saudara. Saudara, lihatlah apa yang dilakukan keluarga Mika. Yang pertama, orang tuanya tidak menjadi teladan karena tidak punya pegangan. Bagaimana mau jadi teladan, saudara? Dia mau mendidik anak-anaknya, orang firman Tuhan diabaikan. Dan ini juga jangan sampai terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara pegang ini baik-baik. Tujuannya apa? Menjadi dasar atau kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. Mika sangat-sangat parah. Perbuatannya sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai juga anak-anak kita juga dibenci oleh Tuhan. Karena perbuatan anak-anak kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak kita karena melihat kita orang tua sebagai teladannya. Mari saudara, saya percaya, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan yang baik, yang senantiasa setiap hari memberikan teladan bagi anak-anak kita. Sehingga keluarga kita boleh diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ini diakibatkan karena mengabaikan firman Tuhan. Meremehkan firman Tuhan. Apa akibatnya di dalam kisah ini, saudara? Yaitu yang pertama, tatanan keluarga menjadi rusak. Menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, memanipulasi Tuhan. Mari saudara, milikilah visi di dalam keluarga kita sesuai firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan, jangan abaikan firman Tuhan supaya langkah kita tetap tegap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah semua untuk pegangan menjadi pembelajaran bagi keluarga kami, Tuhan. Supaya keluarga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Supaya keluarga kami tidak memanipulasi apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Supaya kami, keluarga kami tidak mengabaikan firman Tuhan yang selama ini kami sudah dengar dan kami pelajari. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, langkah keluarga kami pun boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu, berkati umatmu di tempat ini, berkati umatmu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan boleh tercurah atas hidup mereka. Mereka boleh menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu. Namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku. Selalu kekuatanku, Kau pelindungku.
Engkau segalanya bagiku.